Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi salam. Yang mendengarkan salam dari saya boleh lambaikan tangannya dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita, walaupun di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan terus menganugerahkan sukacita dalam kehidupan kita. Saatnya kita mau bangkit, saatnya kita mau semakin lebih lagi ngegas bersama dengan Tuhan. Kita mau nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mulai fellowship kita pagi hari ini. Saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, yang bisa berdiri boleh diatur posisi kameranya. Kita mau katakan kayak mau bangkit Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu kami mau berdiri Tuhan, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Sama-sama, ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Yes. Mari kita lebih sungguh lagi. Kita mau memuji Tuhan bersukacita pagi hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu yang berdiri bagi bangsa ini Tuhan, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Kita angkat tangan sama-sama, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, yes, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kami mau bangkit Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan dialah Raja. Dialah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkau Raja kami pagi hari ini. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh memenuhi hati kami dengan sukacita pagi hari ini Tuhan. Kami rindu bahwa kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu Tuhan sekalipun lewat Zoom online, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan merestui bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati rangkaian ibadah fellowship kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap umat-Mu Tuhan. Jemaat JRC Tuhan. Yang tidak belum bersama dengan kami. Engkau juga mengetuk pintu hati setiap mereka Tuhan. Untuk mereka bersama-sama merasakan hadirat Tuhan lewat fellowship ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau yang mulia. Terima kasih Yesus. Oh uralah kata bahkan nama Bapa. Oh sekerela batakan nama Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau rapi setiap kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami Yesus. Engkau jamah hati, jamah hidup pikiran kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan masuk dalam anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman, aman bersamamu lebih dari harta, lebih dari harta. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat Engkau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Engkau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia. Engkau menyediakan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Bapa kita yang setia. Bapa Kau setia, Kau mulia Tuhan. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau mau lebih sungguh lagi Tuhan, kau mau nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Yesus Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Engkau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sembah Tuhan, oh Engkau setia, Engkau Bapa yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau tunjukkan lawatanmu Tuhan. Oh terima kasih, Engkau lebih dari harta kami Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati lawatanmu Tuhan. Yes Tuhan, hari angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan hati setiap kita pagi hari ini, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan di sana. Karena itu jangan kau sia-siakan ketika menyembah Tuhan. Syakarela Bapa, oh urala kabatakan Bapa, sekirila batakan. Haleluya. Oh kami Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, Engkau lawat kami Yesus, Engkau jangan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh rela kabatakan nama Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Engkau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
Katakan Engkau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia. Katakan kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau Allah yang menunjukkan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, waktu demi waktu, Engkau Allah yang selalu setia bagi setiap kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh semakin mempersiapkan diri kami Tuhan dalam menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami semakin mengejar kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terbang tinggi Tuhan. Kami mau terbang tinggi Tuhan. Kami melupakan setiap masalah kami Tuhan, setiap persoalan kami, tapi kami mau fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Bahwa Tuhan adalah tempat kita berlari hanya kepadanya. Bukan berlari di saat Tuhan, di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah Tuhan, walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai raja. Yes Tuhan, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Yes, mari lebih sungguh serukan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Iman kami Tuhan, di atas segala persoalan hidup.
mustahil bagi Dia. Ku kan terbang, tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya. Ini kami tahu Tuhan, aku bersama. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari Minggu terakhir dari bulan yang ke-6 paruh waktu pertama di tahun 2021 ini. Dan biarlah Engkau sendiri mengarahkan kami sehingga kami akan memasuki paruh waktu yang kedua di tahun ini dengan arahan yang makin akurat yang daripadamu. Tolong kami menjadi akurat ya Tuhan, sehingga apa yang Kau rancangkan atas kami boleh mengalaminya. Dengan demikian nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan, urapan-Mu atas kami Roh Kudus, sehingga waktu yang singkat ini Engkau sendiri yang menguasai kami, Engkau sendiri yang berbicara di hati dan pikiran kami, Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang menyingkapkan, dan kuasa-Mu mengubahkan, membaharui kami senantiasa. Bahkan kami percaya mujizat-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Nah, selamat pagi GBI JRC, Shalom saudara. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Oke ya, puji Tuhan. Nah, terima kasih Pak Irawan yang sudah memberikan kesempatan untuk kami atau saya kembali boleh sharing pada saudara pada pagi hari ini. Nah saudara, kita ada di hari Minggu terakhir dari bulan Juni ini saudara ya. Dan ini adalah half time paruh waktu yang pertama saudara. Ada 6 bulan pertama, ada 6 bulan kedua. Maaf, kita sudah ada di akhir dari 6 bulan yang pertama ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ibarat sebuah pertandingan 2 babak gitu saudara ya. Biasanya itu pertandingan sepak bola mungkin ya. Pertandingan sepak bola 2 babak gitu. Maka di masa jeda atau masa istirahat itu saudara ya, menjelang masuk babak kedua, maka kedua kesebelasan itu akan ya beristirahat tentunya, tetapi juga sambil istirahat sambil di briefing itu saudara. Biasanya pelatih akan membriefing, mengevaluasi apa yang terjadi pada paruh waktu pertama, pada babak pertama itu saudara ya, sehingga mereka kemudian diberitahu mana yang kekurangannya, apa yang mungkin harus diperbaiki, dan mereka kemudian diberikan arahan-arahan. Apalagi kalau kesebelasan tersebut mengalami kekalahan di paruh babak pertama ya saudara ya, di half time pertama. Wah, mereka akan berusaha untuk menggunakan kesempatan yang ada di paruh waktu kedua untuk mengejar ketertinggalan, bahkan kemudian membalikan keadaan, memenangkan pertandingan ya. Saya pernah lihat pertandingan-pertandingan yang seru di mana pembalikan keadaan terjadi saudara. Paruh waktu pertama mereka kalah, ketinggalan skornya saudara, tapi paruh waktu kedua mereka bukan hanya bisa menyamakan skor, tapi bahkan bisa mengungguli sehingga terjadi pembalikan keadaan. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara jemaat JRC satu persatu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Nah, tapi apapun keadaan kita hari ini, kita punya sisa paruh waktu kedua yang segera akan kita masuki hari Minggu yang akan datang, di minggu pertama bulan yang ke-7 saudara ya, mengawali paruh waktu kedua. Oleh karena itu izinkan saya membagikan apa yang harus menjadi highlight yang harus kita kemudian siapkan sehingga memasuki paruh waktu kedua nanti dan terus sampai akhir dari tahun 2021 ini. Kita akan melihat, saudara akan melihat rentetan hari-hari, rentetan minggu-minggu, rentetan bulan-bulan, di mana kemudian saudara akan mengalami lebih maksimal lagi apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan bagi gerejanya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, itu sebabnya
waktu Pak Irawan tanya kepada saya temanya apa. Nah, saya ingat terakhir saya sharing itu di sini kan, saudara, temanya adalah gaspol gitu, saudara ya. Sehingga kali ini saya beri tema makin gaspol. Itu, saudara siap makin gaspol? Kalau saudara berdua di tempat di mana saudara berada, ngomong senggol sebelahnya, makin gaspol. Haleluya. Saya ingatkan saudara, ini cuma ungkapan, saudara ya. Sebuah ungkapan yang digunakan untuk menaikkan semangat Anda dalam mengejar apapun yang sedang dicita-citakan. Gaspol, jangan kasih kendor. Nah, perenungan pertama buat kita, apakah setelah saudara menghabiskan paruh waktu pertama ini, ya, saudara kasih kendor atau enggak? Yaitu, saudara gaspol atau enggak? Kalaupun saudara gaspol, bagian mana yang saudara gaspol? Atau ada nggak bagian yang belum saudara gaspol? Itu saudara. Menaikkan semangat dalam mengejar apapun yang sedang dicita-citakan. Mari kita membaca ayat firman Tuhan di Mazmur 20 ayat 5 ini. Kita baca versi bahasa Indonesianya saja. Meskipun saya tidak mendengar saudara karena saudara suaranya mute, tapi saya ajak saudara membaca dari tempat saudara masing-masing. 1, 2, 3. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Saya bacakan terjemahan salah satu dalam bahasa Inggrisnya. May He give you what your heart desires, and may He fulfill all your plans. Nah, dari ayat ini, saudara, kita melihat sesuatu pengertian bahwa ternyata Tuhan akan memberikan apapun kepada kita hanya ketika kita menghendakinya dan ketika kita merancangkannya. Saudara lihat ayatnya sekali lagi. Kiranya diberikannya, semoga diberikannya kepadamu apa yang kau inginkan, kau kehendaki. Dan dia menjadikan berhasil rancangan yang sedang kau rancangkan. Artinya jelas sekali bahwa hanya ketika engkau menghendaki sesuatu, hatimu desire something gitu saudara ya, menginginkan, merindukan sesuatu, dan pikiranmu merencanakan sesuatu, maka Tuhan akan turut bekerja di sana. Dengan kata lain, kalau tidak ada keinginan, tidak ada desire yang diwujud nyatakan dalam sebuah perencanaan, maka kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Nah, saya ingin saudara lebih memahami hal ini dengan sebuah gambaran sederhana yang akan saya tunjukkan pada saudara. Ya. Saudara, segala sesuatu yang datang dalam hidup kita itu biasanya dimulai dari 5 panca indera. Biasanya 2 panca indera ini yang sangat mempengaruhi saudara ya, yaitu apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar, ya. Nah, maka ini kemudian akan masuk ke dalam hati kita, ya. Lalu kemudian ini akan diproses di area hati kita yang namanya pikiran, dan kemudian akan menghasilkan perasaan tertentu. Nah, misalnya saudara melihat, saudara mendengar, wah, hari-hari ini ya yang namanya pandemi ini makin mengerikan. Jumlah yang terinfeksi makin banyak. Di DKI Jakarta saja sekarang sudah berapa tuh? 10.000 dalam sehari. Lonjakannya luar biasa. Kemarin malam saya baru mendoakan salah satu keluarga yang saya mentor, saudara, anaknya positif COVID, saudara. Padahal ini anak di rumah melulu. Sehingga kemungkinan ia terpapar dari mamihnya. Ya, mamahnya ini OTG mungkin begitu ya. Bawa virus carrier tanpa ada gejala sekalipun, karena mungkin maminya punya fisik yang baik, punya antibodi yang baik, tapi kemudian anaknya terpapar, saudara. Jadi saya doakan kemarin malam supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saudara, ketika saudara dengar, saudara lihat berita-berita
ya tentang COVID yang semakin mengerikan, varian Delta yang baru, bahkan ada Delta Plus gitu saudara. Lalu saudara baca beritanya, ya kemarin ada berita varian Delta ini bisa menular hanya dengan berpas-pasan saja, cuma ketemu, kemana? Halo, apa kabar? Cuma begitu saudara ya, itu bisa terpapar, katanya begitu. Nah, berita-berita itu masuk ke pikiran saudara, lalu akan menimbulkan perasaan. Perasaan apa yang akan muncul? Takut, cemas itu saudara. Waduh, gimana nih ya, kok seperti ini, nanti mau kerja gimana, besok mau beraktivitas bagaimana. Nah, kemudian semua itu akan menghasilkan apa yang kita sebut dengan tindakan. Sekarang kalau misalnya saudara lihat, saudara dengar ya, saudara lihat Pak Niko khotbah, saudara lihat, saudara dengar Pak Niko mengadakan KKR healing, ya. Saudara lihat lagi, mungkin saudara lihat di YouTube ada pendeta Benny Hinn yang mengadakan mujizat kesembuhan di luar negeri. Ada hamba Tuhan pendeta Andi Simon yang viral, ya, yang didatengin dari mana-mana, dari berbagai agama datang untuk minta didoakan dalam nama Yesus. Saudara dengar itu, saudara lihat itu. Setelah masuk ke pikiran saudara, akan muncul sebuah perasaan. Perasaan apa yang muncul saudara? Iman bangkit, percaya ada mujizat, ada pertolongan. Amin. Dan itu akan melahirkan tindakan iman. Itu saudara. Nah, sehingga saudara di sini kita lihat bahwa apa yang kita lihat dan kita dengar akan sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, dan akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, saudara, tadi kita membaca ayat bahwa kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang kita kehendaki dan kita rancangkan itu ada di dalam mana? Di dalam hidup kita, saudara. Ada di dalam pikiran. Dan juga ada di dalam perasaan kita, ada di dalam hati. Nah, Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri ini adalah iblis. Apakah setelah saudara lahir baru penuh Roh Kudus, maka iblis masih bisa mencuri, membunuh, membinasakan? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Saudara perhatikan ini, ya. Kalau ada yang mau dicuri dari hidup kita, kalau ada yang iblis mau bunuh dari hidup kita, maka bagian mana yang paling iblis incar untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan? Nah, menurut saya, saudara, bagian inilah yang paling iblis incar untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan, yaitu pikiran dan perasaan saudara. Ya, apa yang paling iblis ingin curi hari-hari ini? Saudara perhatikan. Yang paling iblis ingin curi dari pikiran saudara, yang paling iblis curi dari hati saudara, yang paling iblis ingin rusak dari kehidupan saudara di area hati saudara, ialah apa yang disebut dengan fokus. Supaya saudara dan saya yang sudah lahir baru, yang sudah penuh Roh Kudus, kemudian tidak mengarahkan fokus dengan benar, tidak mengarahkan fokus dengan tepat. Saudara fokus, tapi fokusnya keliru arahnya. Atau ada di antara saudara mungkin, ya saya berharap tidak ada, yang bahkan tidak mampu untuk fokus. Nah, ketika saudara bayangkan iblis mencuri, merusak fokus saudara di area hati saudara, maka iblis sedang membajak hati saudara. Sehingga kemudian apapun yang menjadi tindakan saudara tidak akan memanifestasikan rancangan Tuhan dalam diri saudara. Padahal Tuhan hendak menjadikan berhasil semua yang saudara rancangkan, semua yang saudara rindukan di hati saudara. Tetapi ketika iblis berhasil merusak fokus di dalam pikiran dan perasaan saudara, maka saudara tidak bisa merancangkan apapun dan tidak menghendaki apapun. Nah, kondisi inilah, kondisi tidak menghendaki apapun dan tidak merancangkan apapun adalah kondisi yang iblis inginkan terjadi dalam hidup kita.
sehingga tindakan kita tidak akan bisa menghasilkan apapun yang bisa kita sebut sebagai berkat pertolongan dari Tuhan. Kalau sudah mengerti hal ini, boleh katakan amin, saudara. Amin, saudara ya. Kalau mengerti, kasih jempol, saudara. Boleh secara virtual atau angkat jempol seperti ini. Sudah paham, saudara? Puji Tuhan. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan kepada bagian selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, saudara ya, supaya saudara juga bisa, ya, saudara perhatikan baik-baik di sini dulu sebelum kita beranjak. Sebelum kita kemudian melihat apapun yang Tuhan ya berikan kepada kita, diwujud nyatakan nyata dalam hidup kita, maka itu harus ada dalam hati kita sebagai sebuah kerinduan. Aku rindu pekerjaanku ngalami terobosan. Aku rindu usahaku ngalami terobosan. Misalnya begitu. Ya, saudara simpan itu. Lalu saudara fokus untuk meraih. Maka janji Tuhan kepada saudara, seperti ayat yang barusan kita baca, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau rancangkan, yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Nah, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka kita sekarang sudah lebih memahami kalau kita mau gaspol di paruh waktu kedua dari bulan Juli sampai bulan Desember ini, saudara ya, maka hal yang paling harus saudara berikan, tambahkan dalam hidup saudara adalah fokus. Katakan sama-sama fokus. Karena hanya ketika saudara berhasil untuk fokus, ya, saudara akan mendapatkan, karena saudara berhasil menaruh di hati saudara sebuah keinginan. Lihat ini. Ketika saudara punya keinginan, kehendak, saudara akan merancangkan sesuatu. Saudara akan merancangkan sesuatu. Dan Tuhan di sini bekerja, yaitu memberikan apa yang saudara inginkan atau kehendaki. Dan saudara akan melihat Tuhan membuat saudara berhasil dalam saudara merancangkan apapun yang saudara inginkan. Nah, ketika kita di hadirat Tuhan, Tuhan bisa kasih tuntunan. Tuhan bisa kasih kerinduan. Tuhan bisa kasih taruh kerinduan. Aku rindu deh. Ya, nggak ngontrak lagi. Aku rindu punya rumah sendiri. Misal begitu, saudara ya. Sehingga kemudian saudara mulai merancangkan sesuatu dari kerinduan itu. Saudara bawa kepada Tuhan. Nah, saudara akan melihat setiap kali saudara menghendaki sesuatu dan kehendak itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kira-kira saudara mungkin ada yang rumahnya ngontrak hari ini. Kira-kira Tuhan menghendaki nggak untuk saudara punya rumah sendiri? Menghendaki nggak? Pasti, saudara ya, Tuhan ingin memberkati. Tuhan adalah pribadi yang senang memberkati anak-anaknya. Katakan amin, saudara. Ya, saudara mungkin belum punya kendaraan sendiri, kendaraan roda 4. Saudara punya kerinduan. Aku pengen deh punya kendaraan roda 4. Kira-kira Allah Bapa kita yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, ya, punya kehendak juga nggak supaya saudara memiliki kendaraan roda 4? Saya yakin punya. Karena nyawanya saja diberikan supaya saudara masuk surga. Apalagi cuma rumah, kendaraan roda 4, dan sebagainya. Saudara lihat itu? Ya, dari sini kita mengerti. Asal kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka ketika kita merancangkan apa yang kita kehendaki, Tuhan janji Dia memberikan apa yang kita kehendaki. Dia menjadikan berhasil apa yang kita rancangkan. Hanya perhatikan, ya, ada iblis yang berusaha merusak, mencuri kehendak saudara, merusak, mengacaukan rancangan saudara, sehingga saudara tidak menghendaki apapun atau tidak merancangkan sesuatu, sehingga akhirnya saudara tidak melihat pertolongan Tuhan memberikan apa yang saudara kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang saudara rancangkan. Di sini kita melihat iblis mencuri, membunuh, membinasakan dengan cara menghilangkan fokus untuk apa yang saudara kehendaki, untuk apa yang saudara rancangkan di hati dan pikiran saudara. Kalau saudara bisa mengerti ini, katakan amin, saudara. Sudah mengerti? Supaya kita bisa masuk kepada bagian selanjutnya. Nah, mari saya lanjutkan, saudara ya.
Dari sini kita mengerti, supaya saudara bisa gaspol, punya semangat. Semangat itu pikiran atau perasaan? Saya katakan dua-duanya, saudara ya. Semangat ada di pikiran, semangat ada di perasaan. Supaya saudara bisa gaspol, maka saudara sudah harus menetapkan dulu tujuan. Kalau saudara mau gaspol, mau injek pedal gas gitu ya, kalau yang nyetir mobil atau menarik tuas gas di setang sepeda motor gitu saudara ya. Yang terpenting adalah tujuannya. Mau kemana gaspol itu saudara? Betul saudara ya? Nah, saudara kita renungkan sejenak masing-masing. Saudara sudah punya nggak rancangan? Saudara mau kemana? Atau apa yang hendak saudara raih? Saudara tuju di tahun 2021 ini? Kalau belum, atau sempat pernah punya, lalu kehilangan semangat, patah semangat, sehingga saudara hilangkan itu. Sudahlah, saya nggak usah lagi lah merancangkan sesuatu, rasanya mustahil, apalagi keadaan makin seperti ini. Nah, di sini kita mengerti bahwa kemungkinan besar, ya, si pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu sudah berhasil membajak hati dan pikiran saudara. Padahal Tuhan janji, apapun yang saudara inginkan, yang saudara rindukan, yang selaras dengan kehendak rancangannya, akan diberikan dan dijadikan berhasil. Nggak peduli situasinya seperti apa. Nggak peduli. Oleh karena itu, memiliki kembali sebuah fokus untuk apa yang kau kehendaki, dan memiliki fokus yang jelas untuk sebuah rancangan, untuk engkau kemudian mengejarnya, engkau gaspol meraihnya. Ini adalah hal yang paling harus kita lakukan sebelum kita memasuki bulan ke-7 sampai bulan ke-12, yaitu paruh waktu kedua dari tahun 2021 ini. Nah, banyak orang sekarang kehilangan fokus. Banyak orang rusak fokusnya, bahkan salah fokus. Kalau dibilang broken focus itu ada dua macam. Salah fokus atau gagal fokus. Ya, yaitu tidak mampu fokus, itu yang kedua. Ya, fokus sih, tapi salah, itu pertama. Yang kedua, tidak mampu untuk fokus. Itu seperti mata saya nih saudara ya, plus berapa sih? Kalau saya buka kacamata saya nih, mata saya ini nggak mampu untuk fokus melihat yang dekat-dekat. Ini sih tulisannya gede kelihatan, meskipun ada burung-burungnya dikit. Tapi kalau pakai gini saudara, nah ini jelas banget gitu. Nah ya, hari-hari ini saudara perlu mengerti bahwa iblis sedang mencuri fokus kita supaya kita tidak pernah mendapatkan apapun yang Tuhan berikan, tidak pernah berhasil meraih apapun yang kita rancangkan. Jadi, memperbaiki fokus kita adalah pekerjaan utama yang harus kita lakukan hari-hari ini. Supaya masuk paruh waktu kedua, kalau saudara mengevaluasi paruh waktu pertama, mungkin ibarat kesebelasan sepak bola ketinggalan gitu saudara ya, kalah babak belur bahkan. Tapi saudara, ada kesempatan babak kedua untuk saudara membalikan keadaan, untuk saudara bangkit, untuk saudara mengarahkan fokus pada rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan bekerja, memberikan kepada saudara apa yang ada di hati saudara, menjadikan berhasil apa yang saudara rancangkan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ada lagunya tuh ya. Ajar kami Tuhan. Tapi saya ambil dari salah satu terjemahan. Artinya sederhana sekali. Ajari kami untuk menggunakan seluruh waktu yang kami punya dengan bijaksana. Nah, fokus dimulai dari ketika kita menyadari kita punya waktu yang terbatas. Sehingga kita harus menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Iblis yang dijuluki sebagai pencuri, dia akan berusaha mencuri fokus saudara dengan mengacaukan hikmat, sehingga saudara tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Ya, di zaman era digital ini, saudara, setiap kali kita selalu terkoneksi. Ya, yang jauh-jauh pun kita terkoneksi, saudara. Di era pandemi di mana kita seringkali banyak waktu luang. Biasanya kemudian ya orang-orang sibuk dengan gadgetnya sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara tanpa sadar,
Kalau kita tidak punya fokus, bahkan ketika kita bersosial media, bahkan ketika kita menggunakan gadget tanpa fokus yang jelas, maka saudara tidak akan mendapati saudara menggunakan waktu dengan bijaksana. Saya ulangi sekali lagi tadi. Fokus dimulai ketika kita menyadari kita butuh menggunakan waktu secara bijaksana. Tapi di sisi lain, iblis, sang pencuri, berusaha untuk mencuri. Yang dia curi bukan waktu. Seringkali kita berkata, aduh, waktuku tercuri habis nih. Sebetulnya waktu sama saja, saudara. Saya punya 24 jam, Tuhan kasih sehari. Saudara punya 24 jam. Apakah dengan dikatakan iblis mencuri waktu saya, lalu waktu saya jadi berkurang dari 24 jam jadi 20 jam, atau jadi cuma 10 jam? Apakah begitu? Tidak. Saya punya tetap 24 jam, saudara tetap punya 24 jam, hanya yang tercuri adalah fokusnya. Sehingga 24 jam tanpa fokus akan menjadi 24 jam yang sia-sia, terbuang percuma. Nah, apa bahayanya kalau kita tidak menguasai diri, khususnya dalam bersosial media, dalam menggunakan teknologi, dalam kaitannya dengan mengisi waktu, saudara. Saudara perhatikan ini. Akibat yang timbul dari always connected hari-hari ini, tanpa sadar, otak kita itu memprogram dirinya sendiri. Ya, otak menyetel dirinya sendiri untuk selalu bekerja mencari apa yang baru, apa yang selanjutnya nih, what's new nih, ada berita baru apa nih, selanjutnya apa nih, wah sekarang COVID udah varian Delta, selanjutnya apa nih, wah ada yang baru, kasus harian apa nih, dan terus, what's new, what's next, what's new, what's next, dan itu menjadi sesuatu yang otak kita cari. Ibarat seseorang yang kecanduan, menjadi kecanduan. Kecanduan adalah proses otak menginginkan lagi dan lagi dan lagi. Misalnya ada orang yang kecanduan kafein. Katanya kafein bisa membuat kecanduan, membuat otak menginginkannya lagi dan lagi dan lagi. Ada yang kecanduan nikotin, ya, sehingga orang menginginkan lagi. Nah, ternyata ketika kita sendiri tidak menggunakan sosial media, menggunakan waktu dengan bijaksana, tidak fokus menggunakannya, tidak bijaksana, otak akan memprogram dirinya sendiri untuk mencari. Sehingga itu akan membuat saudara kemudian nyari lagi. Padahal itu nggak penting. Nggak penting buat saudara dan nggak ada gunanya sama sekali buat saudara. Disitulah saudara mendapati, saudara kemudian akibatnya ngalami broken fokus. Tidak mampu fokus atau salah fokus. Ingat tadi salah fokus yang saya coret-coret. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar akan masuk ke pikiran, menghasilkan perasaan. Iblis bekerja di sana ketika kita gagal fokus. Nah, kalau orang gagal fokus, dia bisa gaspol nggak, saudara? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa mengejar ketertinggalan. Dikasih waktu, paruh waktu kedua, bulan Juli sampai Desember, pun hasilnya akan sama. Oleh sebab itu, sekali lagi, supaya kita bisa gaspol, kita harus fokus. Yuk kita lihat lagi fakta yang terjadi hari-hari ini atas saya, atas kita, atas seluruh penduduk bumi yang sudah saling terkoneksi dengan kecanggihan teknologi informasi hari-hari ini. Kita lihat bahwa ternyata penelitian menunjukkan setiap 11 menit kita terinterupsi loh. Ini saya sudah berapa menit ngomong ya. Mungkin saudara ada yang sudah terinterupsi barusan, ya, teralih gitu perhatiannya. Nah, bahayanya adalah butuh 25 menit untuk kembali memfokuskan pikiran saudara kepada hal yang tadi saudara lakukan sebelum saudara terinterupsi. Apapun itu. Lihat, ngeri ya. Kalau saudara suka matematika, saudara hitung. Kalau setiap 11 menit kita terinterupsi, dalam 24 jam kita terinterupsi berapa kali? Lihat, iblis sedang datang dengan serangan gencar untuk merusak kemampuan kita untuk fokus. Iblis betul-betul hendak melakukan yang namanya broken focus, merusak fokus kita, supaya kita tidak pernah menginginkan sesuatu dan merancangkan sesuatu, sehingga kita tidak pernah melihat Tuhan memberikan dan menjadikan berhasil apa yang kita inginkan dan rancangkan. Saudara lihat di situ, cara si pencuri, pembunuh, dan pembinasa bekerja. Oleh karena itu, kita ingat firman Tuhan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita mulai dengan handphone yang ada di tangan kita masing-masing, saudara. Ya,
Jangan buka handphone tanpa tujuan. Jangan buka handphone yang sembarang aja buka gitu, saudara. Jangan isi waktu secara tanpa fokus yang jelas. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan fokus kembali? Kita perbaiki fokus kita. Ini tanggal 27, saudara ya. Ada sisa 3 hari ke depan, ya. Saudara bisa ambil puasa Senin, Selasa, Rabu. Minta Tuhan, tolong. Supaya saya menemukan fokus saya kembali. Supaya begitu masuk 1 Juli, peluit dibunyikan. Prit, babak kedua dimulai. Ya, paruh waktu kedua dimulai. Saudara betul-betul fokus, punya tujuan yang jelas, punya determinasi yang jelas, sehingga saudara akan melihat hari-hari saudara akan menjadi hari-hari disertai Tuhan dengan sangat nyata. Hasilnya saudara akan lihat setiap hari, peningkatan akan saudara lihat setiap minggu, setiap bulan, dan kita akan mendapati tahun 2021 kita akhiri dengan kemenangan gilang gemilang oleh karena pertolongannya. Oh, berikan dulu tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, bagaimana supaya kita tidak berlari tanpa tujuan dan tidak menjadi seperti petinju yang sembarangan saja memukul, yang sembarangan ngisi waktu? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali kepada bagian ini, saudara. Ya, PR buat saya dan saudara nih. Setelah ibadah ini selesai, mungkin saudara ikut ibadah lagi nanti jam 9. Setelah ini, saudara sisihkan waktu. Kalau saudara serius, saudara betul-betul menginginkan sesuatu. Tuhan, aku ingin dalam 2021 ini tuh aku mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tolong aku fokus, Tuhan. Maka saudara mulai pilah-pilah semuanya. Dan saudara mulai fokuskan kepada yang merah dan yang orange ini. Saudara. Fokuskan ke sini. Ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin bagikan adalah supaya saudara bisa fokus, saudara butuh memperhatikan, memberi atensi. Saya suka bahasa Inggrisnya, pay attention, membayar harganya untuk sebuah atensi. Ya, kalau saudara lagi pay attention kepada saya, saudara lihat layar saudara, saudara liatin semuanya, baik itu adalah wajah saya, saudara dengar suara saya, saudara lihat tampilan yang ada dari PowerPoint yang saya sajikan, ya, itu saudara memberikan atensi. Dan kemudian saudara juga butuh melakukannya dengan sebuah intensitas. Gitu. Jadi, supaya saudara bisa memperbaiki fokus saudara, saudara butuh membayar harga untuk atensi dan melakukannya dengan intensitas. Kalau saudara ingin dapat kekuatan baru, saya anjurkan saudara pay attention kepada Alkitab saudara. Ya. Dan melakukannya dengan lebih intens. Maksudnya begini, biasa saudara mungkin baca Alkitab pagi hari sekali, gitu ya. Mungkin hari Minggu nggak baca Alkitab pagi tadi karena mau ibadah, nanti sekalian dengar khotbah, mungkin begitu. Nah, saudara dengar khotbah nih hari ini, ya. Kalau saudara mau melakukannya dengan atensi dan intensitas, maka saudara akan begini. Setelah saudara dengar sharing ini hari ini, nanti sore saudara dengar lagi. Saudara minta rekamannya sama Pak Gembala, ya saudara ya. Besok saudara dengar lagi. Itu intensitas. Kalau cuma sekali dengar, kira-kira bisa ngerti nggak? Bisa, tapi berapa persen dari 100%? Mungkin hari ini saudara baru kurang dari 10%. Wow, ada banyak hal baru nih, ada banyak hal baru nih. Ya, dari tiap slide nih, saya mesti pelajari. Nah, itu tuh atensi itu. Saudara pay attention ke situ. Ya. Setelah itu lakukan dengan intensitas. Intensitas nih bicara kuantitas, ya, bicara lebih banyak lagi, lebih sering lagi. Kalau saya dengar khotbah Pak Niko atau Pak Rusli, ya, saudara ya, di rayon itu saudara. Besok lusanya saya jadikan materi saat teduh saya. Saya setel lagi. Sekarang enak, nggak usah nyatet. Setel lagi YouTube-nya, denger lagi gitu saudara ya. Saya denger lagi Pak Rusli. Malah kadang PPW-nya sekaligus ya. Saya ikut PPW, saya juga yang mimpin. Kan sebelum Pak Rusli khotbah, saya yang mimpin pujian gitu saudara. Ya, saya ikut PPW-nya, habis itu saya dengerin Pak Rusli lagi khotbah. Oh itu. Nah itu tuh, pay attention, lalu melakukannya secara intens. Nggak cuma hari Minggu sekali pas itu khotbah, lalu lupa hilang sudah. Nah itu yang iblis mau. Sehingga saudara nggak pernah dapat apa-apa di hati. Karena gini, dari setiap pesan Tuhan yang disampaikan, Tuhan akan berikan sebuah kerinduan di hati. Itu yang tadi
Mazmur 20. Kiranya dia memberikan apa yang kau kehendaki. Kehendaknya datang dari mana? Dari Tuhan sendiri. Dia memberikan sebuah kehendak. Anakku, aku menginginkan engkau menginginkan hal ini di hatimu. Dia akan taruh itu. Nah, itu terjadi ketika saudara di hadirat Tuhan, renungin firman, nyimak lagi khotbah secara intens. Amin. Kalau saya gitu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, apapun yang dikhotbahkan di hari Minggu, saya dengar lagi hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Saya dengar lagi, saya simak lagi. Oh, bagian ini saya udah ngerti, bagian ini saya udah ngerti, bagian ini saya udah ngerti, besok bagian yang lain, besok bagian yang lain lagi. Sehingga saya mendapatkan pengertian yang utuh dan menjadi sebuah fokus. Oke, ternyata Pak Niko itu ngomong tentang bagaimana caranya kita mengalami paradigma baru dalam pelayanan. Pak Rusli ngomong tentang bagaimana kita jaga jarak 2000 hasta. Lalu Roh Kudus nyambungin tuh. Kalau pengen ngalami paradigma baru dalam pelayanan seperti yang Pak Niko sampaikan, maka hendaklah kamu 2000 hasta. Oh gitu ya Roh Kudus? Iya. Kalau kamu 2000 hasta, jaraknya antara kamu dengan aku, ya 2000 hasta apa itu kan Pak Rusli sudah jelaskan. Maka kamu akan mengalami paradigma baru dalam pelayanan seperti yang Pak Niko sampaikan. Tuh lihat, waktu saya mempay attention, ya, dan melakukannya dengan intensitas, Roh Kudus mulai berikan sesuatu. Ya, Roh Kudus kasih fokus. Tok, ini loh yang kamu harus lakukan. 2000 hasta. Supaya nanti aku berikan kepadamu hal-hal baru, paradigma baru. Gitu. Ya. Saudara bisa nangkap sampai di sini? Kita berikan dulu tepuk tangan buat kita. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saya lanjutkan sedikit lagi, saudara ya. Nah, lihat ya. Nah, hari ini supaya saudara betul-betul, siapa tahu ada di antara saudara yang betul-betul, saya mau deh, cara saya mendengar firman, cara saya menyimak, nggak gini-gini aja, karena dari situ saya mulai. Nah, nanti saya berikan materi ini kepada Pak Gembala, lalu Pak Gembala akan sharingkan kepada siapapun yang memang mau gitu ya. Hari-hari ini saya begini saudara, kalau saya kasih sesuatu, saya pastikan orang yang saya kasih itu tidak menyia-nyiakannya, gitu saudara. Jadi saya enggak buka YouTube channel, terus khotbah, terus kemudian ada berapa yang view? Oh ada 200, lalu saya seneng ada yang 200 gitu, view. Padahal 200 itu bisa aja cuma 2 orang, ulang lagi. Dan saya juga nggak tahu hasilnya apa. Jadi lebih baik saya khotbah kepada saudara, lalu nanti saya dengar dari gembala saudara, ya dari Pak Gembala, saya tanya Pak Gembala, gimana jemaat, sudah mulai fokus enggak? Nah, saya akan melihat, adakah apa yang saya kerjakan ini membuahkan sesuatu. Tuh lihat saudara, ya bahkan hamba Tuhan pun perlu fokus, supaya apa yang dikerjakannya betul-betul berbuah dalam pertolongan Tuhan. Amin saudara. Fokus, atensi, intensitas. Ngomong yuk 1, 2, 3. Fokus, atensi, intensitas. Sekarang tanpa lihat layar. Ngomong yuk 1, 2, 3. Fokus, atensi, intensitas. Sekali lagi biar lebih mantap. Fokus, atensi, intensitas. Itu dia. Ya, itu dia. Fokus kemana dulu? Fokus kepada firman Tuhan dulu, saudara. Nah, setelah itu, baru kemudian saudara bisa tingkatkan fokus saudara. Ngomong-ngomong, ketika kita meningkatkan fokus kita sedang meningkatkan kekuatan loh. Dan kekuatan dibutuhkan untuk gaspol. Ya. Mobil saudara, motor saudara akan kemudian mengalirkan tenaga dari mesin dengan bahan bakar yang ada untuk menghasilkan putaran mesin dan akhirnya memutar roda, baik motor maupun mobil, untuk melaju lebih kencang. Nah, itu gambaran hidup kita. Ketika ada kekuatan yang ditambahkan, maka kita akan bisa bergerak, bisa gaspol lebih kencang. Tapi kita butuh yang namanya meningkatkan fokus terlebih dahulu. Sederhana, saudara. Hari-hari ini, setelah kita fokus kepada firman Tuhan, secara intens kita merenungkannya, memberikan atensi yang lebih lagi, memperbaiki cara kita memperhatikan firman Tuhan. Ya, maka kemudian yang kedua, saudaraku, saya mau ajak kita melihat ini. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, yang terjadi di luar sana, dan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, fokus adalah tentang bagaimana saudara menunjukkan perhatian saudara, menunjukkan atensi saudara secara intens
ke bagian ini. Saudara nggak perlu fokus ke sini. Karena yang di sini tidak bisa saudara kendalikan. Fokus saja ke area yang masih bisa saudara kendalikan. Ya, ini akan meningkatkan kekuatan saudara. Untuk saudara gaspol. Saudara nggak usah pusingin varian Delta, varian Alpha, varian Beta. Nggak usah pusingin saudara. Terus saudara nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu kan. Tapi fokuslah ke yang bisa saudara lakukan. Misalnya, ya pakai masker. Pakai maskernya double. Apalagi, jangan mau bicara dengan orang yang tidak pakai masker. Jangan mau saudara. Suruh dia pakai masker baru bicara dengan saudara. Misalnya begitu. Itu bisa saudara kendalikan nggak? Bisa. Bisa, ya. Saudara bisa suruh tukang sayur yang saudara mau beli sayurnya, Mas, Mang, pakai maskernya. Bisa nggak saudara kendalikan itu? Bisa, ya. Tapi setelah itu dia nggak pakai masker di sebelah mana, ya gitu. Saudara nggak bisa ngurusin dia juga sih. Saudara nggak bisa ngurusin dunia ini, nggak bisa ngurusin banyak hal yang kita nggak bisa urusin. Nggak usah kita pikirin. Amin, saudara. Fokuslah ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Bagian paling terakhir, pilihlah apa yang akan menetap di pikiran saudara. Pilih, saring. Ingat, yang ada di pikiran saudara adalah hasil dari yang saudara lihat dan saudara dengar. Jadi saudara pilih yang saudara mau masukin ke pikiran dan mau saudara dengerin. Amin, saudara. Ya. Karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas tuh. Saudara cari. Cari mana nih, seleksi, mana yang masuk sini, mana yang jangan. Cari. Setelah saudara cari, pilih yang masuk sini, masuk pikiran, pikirkan terus-menerus. Nah, saya tertarik dengan yang bagian ini, saudara. Terjemahan lain berbunyi gini, set your affection on the things that are above. Ya, arahkan afeksi saudara. Afeksi itu adalah perasaan menyukai atau peduli kepada seseorang atau sesuatu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, biarlah kasih sayang saudara, ya, afeksi saudara tertuju kepadanya terus-menerus. Amin, saudara. Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh loh. Dia hendak memberi nasihat. Lihat ini, matanya tertuju pada kita. Perhatikan ini, Tuhan saja fokus kepada saudara. Tuhan gak fokus pada varian Alpha, Delta, Beta. Tuhan gak fokus ke situ, saudara. Tuhan gak terlalu perhatiin mereka yang bukan anak-anaknya. Yang Tuhan perhatiin, yang Tuhan fokusin adalah saudara. Matanya tertuju pada saudara. Dan yang paling terakhir, fokus adalah bagaimana kita follow one course until success. Satu hal aja kita kerjain sampai berhasil. Jangan pindah sebelum kita berhasil. Maka kita sungguh-sungguh akan melihat Dia Allah yang memberikan apa yang kita kehendaki dan menjadikan berhasil apa yang kita rancangkan. Angkat tangan saudara seperti ini, saya mau doakan saudara. Curahkan minyak baru Tuhan. Sekarang letakkan tangan kanan di kepala masing-masing saudara. Yang merasa kehilangan fokus atau salah fokus, doa sama Tuhan saat ini. Tuhan, perbaiki fokusku Tuhan. Tolong aku, minyaki pikiranku Tuhan, supaya aku bisa fokus dan fokusnya benar. Supaya aku makin bisa berlari-lari dengan kecepatan yang dari Tuhan. Supaya aku bisa gaspol, mengejar ketertinggalan. Supaya aku bisa memperbaiki keadaan, membalikkan keadaan. Tolong aku perbaiki fokusku ya Tuhan. Supaya Engkau memberikan kepadaku apa yang ada di hatiku. Supaya Engkau menjadikan berhasil apa yang aku rancangkan. Kembalikan fokusku ya Tuhan. Kembalikan Tuhan. Bapak, kembalikan fokus anak-anakmu ini ya Tuhan. Supaya GBI JRC makin fokus kepada apa yang sudah Tuhan rencanakan kepada gerejamu ini ya Tuhan.
Berkati hambamu, Pendeta Irawan dan istri, keluarganya, dan semua satu persatu dari umatmu ini ya Tuhan. GBI JRC akan mengakhiri tahun 2021 dengan kemenangan yang gilang gemilang, oleh karena tangan kananmu menyertai dan bekerja mendatangkan keberhasilan atas apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka rancangkan. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa boleh memberkati setiap kita semua. Kita akan masuk dalam pengumuman dan nanti langsung lanjutkan dengan doa oleh Pak Hari dan Pak Gontono. Silakan. Shalom, terima kasih untuk Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman JRC minggu ini, yang pertama, ibadah raya GBI Danau Bogor Raya, Minggu 27 Juni 2021 dapat diakses melalui YouTube GBI Danau Bogor Raya pukul 9.00 dan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel. Yang kedua, ibadah raya GBI Jalan Tapos Cibinong dapat diakses melalui YouTube live streaming di channel YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong pukul 11.00 yang dilayani oleh Bapak Pendeta David Sulardi. Mari bertemu dalam kasihnya di The Next Fellowship JRC setiap minggu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy atau Ibu Theodor. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya melalui transfer rekening yang ada di layar atau scan QR Code. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat berkat penyertaan-Mu pada kami pada hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ya Bapak. Terima kasih buat berkat sinyal, berkat kuota yang telah Kau berikan, berkat kelancaran yang telah Kau berikan juga ya Bapak. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan pada hari ini melalui hamba-Mu, Bapak dan Paulus Daniel Santo. Untuk kami tetap fokus pada tujuan kami di pertengahan waktu kami ya Bapa, dan berkati agar kami pikiran kami tidak kemana-mana, tapi hanya fokus pada Tuhan saja ya Bapa. Berkatilah untuk Bapak Paulus Daniel Santo, untuk berkat pelayanannya, untuk usianya, untuk keluarganya, untuk kesehatannya, kini memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Akan berdoa juga untuk setiap pelayan-pelayan yang hari ini boleh turut serta dalam kebaktian hari ini ya Bapak. Tuhan berkati untuk setiap pelayan musik, multimedia, dan yang lain-lainnya. Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan, agar pelayan kami bisa lebih lagi ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga hari ini untuk jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Kami berdoa untuk kakak dari Ibu Christina yang saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Pondok Indah ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Berkati juga untuk keponakannya yang juga saat ini sedang dirawat di ICU Rumah Sakit di Magelang ya Tuhan, karena terpapar COVID ya Bapak. Kami bersatu hati ya Tuhan, dan percaya Tuhan bahwa kesembuhan hanya dari Tuhan Yesus ya Bapak. Kami berdoa juga untuk yang menderita COVID juga pada hari ini ya Tuhan. Berkati untuk Sudung Sibarani, Ibu Elizabeth Simanjuntak, kemudian Brian Dalton, kemudian Tawaris Sibarani, Angel Sibarani, yang saat ini positif COVID ya Bapak. Kan percaya Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kesembuhannya Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kepulihan dan sehat seperti sedia kala ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga akan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi,
untuk kesehatan kami, untuk kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Setiap pergumulan kami percaya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, itu saja doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Jikalau hari-hari ini Tuhan, pandemi COVID-19 begitu dahsyat di Indonesia, Tuhan, kami hanya berserah kepadamu, pertolongan daripadamu saja Tuhan, yang Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang terpapar sakit COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra juga bagi tenaga medis yang merawat, Tuhan memberikan hikmat, sehingga mereka boleh merawat pasien yang sakit sampai sembuh, dan mereka Tuhan masyarakat yang ada, mereka boleh terus Tuhan menjaga diri dengan menetapkan protokol kesehatan yang baik, sehingga Tuhan mereka tidak mudah tertular sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para pejabat yang ada. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, sehingga mereka Tuhan dalam menimbang memutuskan mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat ini. Berkati perekonomian bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan boleh tetap bangkit, boleh keluar dari setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin rohani kami. Tuhan memberkati Tuhan Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah, memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Tuhan memakai juga hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat Tuhan. Juga memberkati juga Tuhan Gembala Rayon 7 Tuhan Bapak Pendeta Sutadi Rusli. Biarlah kasih-Mu melimpah atas hamba-Mu. Tuhan juga memberkati Gembala kami Tuhan Bapak Lukas Karsono. Gembala kami di JRC Bapak Irawan Timothy Karsono. Tuhan, kiranya Tuhan hikmat marifat Tuhan curahkan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan akan memimpin setiap kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan, kami boleh lebih lagi sungguh mengasihi Engkau, lebih sungguh lagi melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Setiap kami yang hadir, kami percaya kami sudah diberkati. Terima kasih Yesus, saatnya kami akan berpisah. Sebelum berpisah kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat bulan ini anak-anak-Mu, Ibu Theodor Tambunan, juga Ibu Hadia Putri yang berulang tahun ya Bapak. Engkau yang tidak pernah meninggalkan Tuhan untuk Ibu Theodor, untuk Ibu Hadia Putri, seluruh kehidupan mereka, perjalanan mereka. Engkau yang akan membuat mereka berhasil Tuhan. Kiranya diberikan oleh Engkau kepada mereka apa yang mereka kendaki, dan dijadikan oleh Engkau berhasil apa yang mereka rancangkan. Mereka hidup dalam fokus untuk menyenangkan hati-Mu, mengejar perkara-perkara kerajaan Allah atas kehidupan mereka. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka rancangkan Tuhan, Engkau buat berhasil dalam pekerjaan, pelayanan, dalam keluarganya ya Bapa. Diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita sambil tadahkan kedua belah tangan kita. Jemaat JRC yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa yang dicurahkannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu berlimpah-limpah. Apapun yang kau kerjakan dengan fokus Tuhan pasti jadikan berhasil. Kemanapun kau pergi, kebenaran jadi barisan depanmu, kebajikan kemurahan jadi barisan belakangmu. Terus kau diangkatnya naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Jadi umat pemenang. Apapun yang kau kerjakan, engkau menyaksikan kebaikan Tuhan. Terus sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, untuk mengenakan mahkota di kepala kita masing-masing, dan untuk membawa kita dalam mahliganya yang mulia, memerintah bersama Dia dalam kemuliaan kekal selamanya. Semua yang terima berkat pengharapan dan janji ini, katakan amin, amin, dan amin. God bless you. Haleluya. Terima kasih Pak Paulus Daniel Santo. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berlari, menuju harapan hidup baru.